Maka dari sini kita mengetahui kelompok ahlul bid'ah dari Khawarij, dari Syiah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, dan yang terakhir misalnya ISIS, dan yang terakhir misalnya Jama'atut Tabligh, dan yang lainnya. Itu semuanya adalah jalan-jalan yang kecil tadi. Yang mana kata Nabi, wala tatabi'us subul, karena yad'u ilaihi syaiton. Pada subul, pada jalan-jalan yang sesat itu ada syaiton yang mengajak kepada api neraka, kepada kesesatan. Maka ini adalah sebab turunnya ayat ini. Maka wajah pendalilannya, ingin selamat dalam bermanhaj, maka bermanhaj satu saja, jangan bermanhaj dua, sulas, au ruba. Maka ta'addud di dalam manhaj tidak boleh. Tetapi ta'addud, titik-titik, not, titik-titik, del-del itu kita nggak usah bahas. Nanti kalian perang malam nanti. Mendingan titik-titik saja. Paham ya? Al-muhim, ta'addud di dalam permasalahan manhaj never ever, tidak boleh. Tetapi ta'addud bla 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 boleh. Udah jelas. Maka ini adalah perkara yang keberapa? Kelima sekarang ya. Maka perkara yang kelima, tamassuk bisunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalafus saleh, terutama para khulafa ar-rasyidin, dari para sahabat. Maka orang yang ingin sukses, agama dia tidak terguncang ke kanan dan ke kiri dan manhajnya lurus, dan Allah akan memberikan taufik kepadanya, dia orang yang ittiba as-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang dimatikan. Dan dia juga qami'ul bid'ah, dia mencela bid'ah dan mematikan kebid'ahan dan menjauhi orang-orang ahli bid'ah. Maka pendalilannya jelas di dalam hadis Irbad ibni Sariyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, yang mana datang dari 3 jalan yang semuanya bertumpu kepada sahabat Irbad ibni Sariyah. Yang pertama datang dari Hujr ibnu Hujr dan dia majhul. Yang kedua datang dari Abu Abdurrahman As-Sulami, yang mana dia juga rawi yang majhul. Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami yang majhul. Dan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Yahya ibnu Muta, meskipun dia thiqah, namun kata Duhaim lam yasma an Irbad, tidak mendengar dari Irbad. Ada 3 jalan kepada Irbad ibnu Sariyah, Hujr ibnu Hujr yang majhul, dan Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami yang majhul, dan yang ketiga Yahya ibnu Muta, meskipun thiqah tetapi dia munqati', terputus, tidak mendengar dari sahabat Irbad. Dari 3 jalan ini sepakat ulama ahli sunnah mengangkat hadis ini paling sedikit kepada Hasan li ghairih dan sahih li ghairih dari jalan yang lain. Maka apa lafadznya? Dan hadis ini ma'ruf, mungkin telah dihafal bagi kalian, barakallahu fikum, di Arba'in An-Nawawi dan yang lainnya. Berkata, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang kalian hidup setelah meninggalnya aku, kalian akan mendapati kaum muslimin ikhtilafan katsira. Ikhtilafan katsiran. Ikhtilafan i'rabnya di sini mansub karena hal, dalam keadaan khilaf terjadi perpecahan. Katsiran kenapa mansub? Na'at sifat. Perpecahannya bukan perpecahan yang sedikit, tetapi apa? Banyak. Wakeh. Di Jawa ada sighah mubalaghah ala wazn fu'ail. Ini main-main, hanya di Arab saja. Banyak jadi banyak. Ya, Abu Tawbah, Ustaz. Dan akeh, wakeh, saking banyaknya. Seperti Arab ada wazn mubalaghah. Kadzab menjadi kadzab, fa'al. Ataupun fa'il, seperti karim. Dan begitu pun di sini. Maka katsiron, saking banyaknya disifatkan ikhtilaf yang besar. Dan dalil ikhtilaf yang besar datang di hadis yang ma'ruf.
Satakhtalifu ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Bahwa umatku akan terpecah lebih banyak daripada Yahud 71. Lebih banyak daripada Nasara 72. Lebih banyak dari mereka kaum muslimin 73. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya to the hellfire kecuali hanya satu. Dan ditanyakan apa yang satu itu, disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, dan disebutkan di tafsir yang lain al-jamaah, dan disebutkan tafsir yang lain adalah as-sawadul a'zam. Maka dari tiga makna ini maknanya jelas. Ahlus sunnah wal jamaah al-firqah an-najiyah, itulah yang selamat, satu dari banyaknya yang ikhtilaf. Maka kembali kepada hadis tadi, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku akan mendapati ikhtilaf yang sangat besar. Maka di sini Nabi memberikan the problems. Maka alinea berikutnya the solve of the problems. Maka Nabi memberikan wa dawa di hadis ini. Nabi memberikan penyakit dan cara mengobatinya. Dan Nabi memberikan problem, masalah, dan solve of the problem, dan juga jawaban dari permasalahan tersebut. Apa jawabnya kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maknanya, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku pada saat itu. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin mengikuti manhaj salaf. Sehingga jika tidak jelas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, maka telah datang di dalam salaf. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang ingin terus beristiqamah, hidupkan sunnah. Kalian hidupkan sunnah yang kebanyakan kaum muslimin mematikannya. Yang jelas yang ana lihat di Sumatera ini, pertama yang ana lihat seperti di masjid sebelah kita, banyak masjid mereka bangun jam 4 namun menyetel Al-Quran. Itu dari sunnah? Marbotnya apakah tidur? Tidak, mereka bangun namun menyetel Al-Afasi dan yang lainnya. Apakah itu dari sunnah? Jawabnya tidak. Yang sunnah, mereka marbot itu bangun dan adzan awal. Seperti hadis-hadis yang banyak dari Abi Hurairah, dari Aisyah, dari Ibnu Umar dan yang lainnya. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinan, wa kana Bilal yuadzin bil lail, wa kana Ibnu Ummi Maktum yuadzin bil fajr, hatta qila qad asbah. Maknanya Nabi mempunyai dua muadzin. Yang pertama, adzan yang pertama adalah Bilal, yang mana dia adzan di awal malam, masih belum masuk adzan yang kedua, masih belum masuk fajar. Dan yang kedua Ibnu Ummi Maktum, dan dikatakan karena dia orang yang buta, telah masuk waktu, telah masuk fajar, ayo adzan Ibnu Ummi Maktum, seperti itu. Maka di sini dari sunnah menghidupkan adzan awal, kemudian adzan yang kedua. Adapun masjid di zaman now kebanyakan dimanapun, kebanyakan justru para marbot mereka bangun namun langsung menyetel Al-Quran menjelang adzan terus dari jam 4 sampai menjelang adzan jam 4.45. Lalu 15 menit 10 menit menyetel apa? Menyetel wallahu alam yang kami dengar, Allahumma sholli alaik ya Rasulullah. Ini apa maksudnya? Dzikir atau apa? Al-muhim, itulah kebid'ahan yang ada in this time, di zaman now. Maka kita sebagai ahlu sunnah dan punya masjid, hidupkan sunnah ini. Kita tugaskan santri-santri melaksanakan sholat adzan awal. Jika mereka tidak bangun, kita pun bangun adzan awal. Maka hidupkan sunnah. Jangan sampai ada yang terlewat dari sunnah-sunnah yang termatikan. Dan begitu pun dari sunnah yang termatikan adalah ma'ruf, seperti setelah adzan maghrib ditiadakan sholat 2 rakaat. Dan itu yang kami dapati di Sumatera banyak. Maka kami di dalam permasalahan dulu sebelum mempunyai masjid, bergerilya ke masjid demi masjid. Maka kebanyakan di saat ingin
melaksanakan sholat setelah adzan, tidak ada waktu, langsung iqamati sholat. Maka ini pun dari sunnah yang termatikan. Mana dalilnya? Dari Abdullah ibnu Zaid, disebutkan di Sahih Al-Bukhari, sholli rakaatain qoblal maghrib, sholli rakaatain qoblal maghrib liman syaa. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi mereka yang mau. Dan ini prakteknya tadi oleh Nabi, juga prakteknya dari salaf mana? Telah datang dari salaf di Sahih Al-Bukhari. Bahkan muttafaqun alaih dari Anas. Berkata Anas, kanus sahabah ba'da adanil maghrib yabtadiruna ila sawari. Bahwa dulu para sahabat, kata Anas, jika dikumandangkan adzan maghrib, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tiang-tiang masjid atau dinding atau apa saja. Untuk apa? Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Sampai berkata Anas setelah itu, idza kana rajulun dakhala ilal masjid fasayara ala anna salata qad intaha. Maka jika ada orang yang masuk ke masjid yang bukan dari ahli Madinah, akan menyangka bahwa salat maghrib telah selesai. Kenapa? Karena mereka pada melaksanakan 2 rakaat, seakan-akan salat 2 rakaat setelah maghrib. Maka ini dari sunnah yang dibacakan oleh Nabi tadi, sholli rakaatain qoblal maghrib, dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka hidupkanlah sunnahku dan sunnahnya para sahabat tadi. Dan begitupun tadi adzan yang 2 kali, adzannya Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, itu pun dari para sahabat. Dan banyak yang lainnya juga, masalah salat dengan sandal pun, seperti datang di Sunan Abi Daud dari sahabat Syaddad ibnu Aus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sunan Abi Daud, "Shallu fi ni'alikum khaliful yahud." Di riwayat An-Nasa'i ditambah wan nasara. Salatlah kalian dengan sandal kalian untuk menyelisih orang Yahud dan orang Nasara. Ini di riwayat Syaddad ibnu Aus, ucapan siapa? Nabi. Mana dalil salaf mempraktekkan ini? Hadis tadi disahihkan oleh Syekh kami Mukbil. Dan begitupun prakteknya para salaf, para khulafa ar-rasyidin, di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nahnu nusalli yauman ma'an nabi, thumma romaina ni'alana lama ra'aina Rasulullah romani alahu. Maka kami salat bersama Nabi. Nabi salat dengan sandal, dan kami pun salat dengan sandal-sandal kami. Ini lihat bagaimana salaf melaksanakan sunnah ini. Dan ini alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kemudian Nabi melempar sandal di tengah salat, maka para sahabat yang menggunakan sandal semuanya melemparkan sandal-sandal mereka. Kemudian disebutkan setelah salam, mada fa'altum mada sana'tum, apa yang kamu lakukan? Ramaitum ni'alakum. Mereka apa yang mengatakan? Ittiba'i sunnati Rasul. Ya Rasulullah, ra'ainak ramaita ni'alak faromaina ni'alana. Nikmah menghidupkan sunnah. Kami melihat kamu salat ya Rasulullah, kemudian kamu melemparkan sandal, maka kami yang salat di belakang kamu menggunakan sandal, mengikuti sunnah. Kamu menggunakan sandal kemudian melempar, maka kami pun melemparnya. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna Jibril akhbaroni fi ni'ali fi qadar, bahwa di sandalku ada najis, ada mungkin kotoran hewan bla bla bla, maka aku lemparkan. Maka para sahabat yang tidak ada najis ikut melemparkan karena ittiba. Maka ingin sukses bermanhaj salaf sampai meninggal istiqomah, maka ikutilah sunnah-sunnah yang termatikan. Wallah menghidupkan sunnah yang termatikan. Pendalilan yang kedua, hadis yang ma'ruf dengan apa? Al-qabid anil jamrah. Maka ini pun bisa dijadikan pendalilan atau masuk kepada poin yang baru. Apa poin yang baru? Berapa? Nomor berapa sekarang? Nomor ke-6. Poin yang baru, dan ini hadis yang akan kita baca, adalah menghidupkan sunnah, yang mana sunnah itu dimatikan dan manusia menjadi gorib, manusia menjadi aneh. Seperti tadi 3 contoh. Salat melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib aneh, dan itu di mana-mana kita coba ternyata aneh. Bahkan kita nekat melaksanakan salat 2 rakaat, imamnya al-muadzin langsung iqamati salat. Dianggap aneh kita melaksanakan salat ini. Dan yang kedua tadi, melaksanakan salat dengan sandal aneh.
Al-muhim, sunnah apa saja seperti memelihara jenggot, aneh. Melaksanakan hijab dan niqab ninja, aneh. Dan juga cingkrang, kebanjiran, aneh. Maka orang-orang yang melaksanakan sunnah dalam keadaan sunnah itu menjadi aneh, dan dalam keadaan dia dihina-dina dan dia diasingkan, maka di saat itu penyebab dari istiqomahnya kita. Tidak kita mengikuti yang lain. Kita mengikuti orang banyak. Orang banyak juga meninggalkan sunnah ini, ya sudahlah kita ikuti orang banyak. Tidak. Meskipun kalian menyelisihi manusia dan kalian akan diiqab menjadi the stranger, ustadz yang aneh, ustadz yang sendirian di dalam melaksanakan amal-amal, bahkan bisa dicap bid'ah karena mereka yang menyangka ini adalah perbuatan yang bid'ah. Maka dalilnya seperti hadis yang datang dari berbagai sahabat, datang dari Mu'adz ibn Jabal, datang dari Ibni Abbas dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahihah, dan begitupun beristidlal padanya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sayati yaumun, yaumus sabrin." Maka akan datang hari, yang mana hari itu tentunya setelah meninggalnya Nabi, hari yang penuh kesabaran. Al-qabid anil jamrah, orang-orang yang memegang sunnah, al-qabid ala dini, al-qabid anil jamrah, orang-orang yang berpegang teguh istiqomah kepada agamanya, menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan bagaikan memegang batu bara. Maka disebutkan idza falatahu, jika dia lemparkan dari jamroh batu api neraka ataupun dari jamroh api ini, maka akan terjauh dari agamanya. Waman amsakahu ihtaroko, barang siapa yang memegang batu bara itu, ini sunnah dikepal terus meskipun dihina, terus menjadi stranger, menjadi guroba, tetap dipegang prinsip ini, sunnah ini, maka dia disebutkan kalqabid anil jamrah, waman amsakaha faqad amsaka dinah. Ini poin pendalilannya. Barang siapa yang melemparkan jamrah tersebut, maka dia akan melempar agamanya. Dan barang siapa yang memegang agama tersebut, dia telah as-sabat, telah berpegang kepada agama yang benar. Sampai jam berapa? Terus sambung? Atau sudah cukup? Atau tambah lagi? Terserah. Dikasih 5 menit lagi. Taib.